Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja berbagi segala sesuatu tentang tanaman ya. Di video kali ini kita mau menjawab pertanyaan mengenai ekoenzim. Kenapa? Karena kemarin banyak yang tanya, dan ekoenzim ini kemarin ada yang memfitnah, katanya ekoenzim ini cuka. Nah, kita akan buktikan di video kali ini apakah ekoenzim ini beneran cuka atau bukan. Jadi kita akan buktikan secara empiris ya. Jadi stay tune di video ini sampai habis, biar nanti teman-teman benar-benar paham apa itu ekoenzim, gimana cara bikinnya, dan apa aja manfaatnya. Nah, tapi buat teman-teman yang baru nemu channel Tanam-Tanam, jangan lupa like dan subscribe dulu, nyalakan notifikasi loncengnya. Kalau punya akun Facebook, jangan lupa join di grup Sahabat Tanam-Tanam TV, tempat kita berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Oke? Nah, ini langsung kita buktikan aja ya teman-teman ya. Di sini, di sebelah kiri saya punya cuka. Ini cuka makan. Dan di sebelah kanan saya punya ekoenzim ya. Nah, ini akan langsung kita buktikan seperti apakah tingkat keasaman dari dua jenis senyawa ini ya. Pertama cukanya, ini cuka makan. Kita buka dulu. Jadi secara aroma, kalau cuka ini udah kelihatan ya, Pak, saya yakin lah semuanya sudah tahu ya, baunya cuka itu asam banget. Dan ini cuka ini nggak boleh diminum secara langsung, karena kalau diminum secara langsung cuka yang seperti ini bisa berbahaya untuk kesehatan ya. Dan ini baunya asam banget, aromanya langsung kerasa. Nah, ini kita tuangkan dulu di wadah ini ya. Oke. Nah, yang ini sekarang kita buka ekoenzim. Nah, dari secara aroma, ekoenzim ini aromanya tidak begitu menyengat atau nyegrak ya, seperti cuka. Dan ini ada aroma buahnya. Dan itu tergantung dari buah jenis apa yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman banyak menggunakan nanas seperti saya di sini, kita mau membuat praktek nanti ekoenzim dengan kulit nanas. Nah, ini nanti baunya juga banyak bau nanasnya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman pakainya buah semangka gitu ya, full 100% semangka, ya baunya bau semangka. Nah, ini langsung kita tuangkan juga ya ekoenzimnya ke dalam wadah di sebelah kanan saya. Oke, ini ekoenzim, ini juga. Sekarang kita punya pH fix atau alat untuk mengetes tingkat keasaman. Tingkat keasaman itu diukur dari 14 sampai 7 netral, 7 sampai 1, sampai 0 ya. 0 ini asam banget. Jadi kalau parameternya bentuknya warnanya seperti yang di sini, ini tingkat keasamannya asam banget. Ini ada 0, 1, 2. Makin ke sini, makin angkanya makin kecil, maka dia makin asam ya teman-teman ya. Langsung kita buktikan saja. Saya ambil 2 lembar ya. 2 lembar alat tes pH ini. Terus kita tutup dulu, kalau nggak ditutup nanti tumpah. Nah, kita akan tes yang cuka dulu ya teman-teman ya. Ini cuka. Nah, kita cuka ini kita masukkan. Ekoenzim juga kita masukkan. Nah, teman-teman bisa langsung lihat hasilnya. Nah, berbeda kan ya. Ini cuka, ini ekoenzim. Sekarang kita akan ukur atau kita bandingkan dengan pH fix ini. Cuka yang warnanya ada ungu-ungunya ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini cuka pH-nya berapa? pH-nya bahkan mendekati 0 ya, alias dia itu super asam, super duper asam. pH-nya mendekati 0, cuka. Nah, ini ekoenzim. pH-nya berapa teman-teman? Dia asam tapi tidak sampai mendekati 0, nggak sampai ungu kan warnanya. Teman-teman bisa lihat di sini pH-nya mendekati ke angka 4 ya. Jadi secara pH saja sudah berbeda ya teman-teman ya. Ekoenzim pH-nya 4, sedangkan cuka pH-nya 0 alias asam banget. Nah teman-teman, dari hasil percobaan tadi kita sudah membuktikan ya, ternyata cuka itu asam banget, bahkan pH-nya itu mendekati 0. Sedangkan ekoenzim pH-nya itu 4. Jadi jauh berbeda. 3 angka, 4 angka dalam pH itu sangat menentukan kualitas produk yang akan kita gunakan. Bayangkan, kalau kita menggunakan takaran ekoenzim untuk tanaman, biasanya kita cuma pakai 1-2 mili untuk spray kan, dicampur dengan 1 liter air. Nah, bayangkan kalau teman-teman pakainya cuka. 1-2 mili pun kalau dicampurkan dengan air tetap asam, dispray ke tanaman, tanamannya nggak jadi tambah subur, jadinya tambah mati ya teman-teman ya. Jadi dari situ aja udah berbeda. Memang cuka ini dari sisi pembuatan mirip-mirip dengan ekoenzim, tapi jelas hasilnya berbeda ya teman-teman ya. Memang sama-sama menghasilkan asam ya, asam yang cukup kuat, 4 dan 0 itu cukup kuat, tapi tidak ekstrim, karena cuka ini asamnya ekstrim banget ya teman-teman ya. Bahkan untuk penggunaan ekoenzim ini sangat luas. Beberapa
terus testimoni ya yang menyebutkan di beberapa grup WA dan beberapa grup Facebook, ekoenzim ini bahkan bisa digunakan untuk penumbuhan rambut. Nah, ini jadi menarik buat teman-teman yang misalkan menderita alopecia atau kebotakan rambut, itu bisa mencoba larutan ekoenzim ini. Pemakaiannya seperti apa? 1:1:5. 1 sampo, 1 air, 1 sampo, 1 air, 1 ekoenzim dibandingkan 5 ya. Jadi 1:1:5. 5-nya itu air. Jadi samponya 1, ekoenzimnya 1, 5-nya air. Jadi kalau teman-teman misalkan mau meracik untuk penumbuhan rambut 1:1:5, samponya 1 tetes, ekoenzimnya 1 tetes, tambahkan air 5 tetes, diaduk baru pakai keramas. Nah, nanti coba buktikan hasilnya seperti apa. Nanti saya sertakan juga ya hasil WA grupnya teman-teman itu yang katanya bisa menumbuhkan rambut untuk ekoenzim. Karena memang ekoenzim ini dipakai luas sekali ya. Kalau saya sih biasanya saya pakai bersih-bersih, spray-spray, ngepel ya dan lain sebagainya untuk bersih-bersih piring. Nah, itu aromanya bagus banget. Jadi aman sekali. Berbeda kalau teman-teman pakai cuka untuk bersih-bersih. Saya kan nggak tambah bersih, tambah asam baunya ya. Oke. Sekarang kita akan langsung praktek bikin lagi ekoenzimnya. Ini saya singkirkan dulu ya teman-teman, biar nggak mengganggu. Jadi kita akan praktek lagi bikin ekoenzim dengan bahan nanas. Nah, nanti hasilnya bisa jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ekoenzim yang hasilnya bening dan aromanya nikmat ini, aroma nanas. Kayak sirup baunya. Oke, langsung aja kita siapkan bahannya. Pertama-tama untuk membuat 1 galon seperti ini. 1 galon seperti ini ya teman-teman ya, ekoenzim. Ini kita membutuhkan air sebanyak 10 liter. Di sini saya pakai airnya 10 liter. 1 galon ini. Gulanya 1 kg. Gulanya 1 kg. Nanasnya ini kulitnya saja, pakainya 3 kg. Kalau teman-teman mau pakai nanasnya juga nggak apa-apa, tapi kan mahal ya. Jadi mendingan pakai kulitnya saja. Nah, caranya sangat gampang sekali, sangat simpel teman-teman. Biar mempermudah langkah kita akan cairkan dulu gulanya. Cara nyairkannya, kita ambil air dari galon yang sudah kita siapkan ini. Ini kan 10 liter, kita ambil beberapa 1 liter boleh, setengah liter boleh. Ini kita gunakan untuk melarutkan saja. Melarutkan gula. Biar gula kita nanti gampang kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, ini kita taruh wadah dulu ya teman-teman ya. Gulanya kita siapkan 1 kg. Ingat, takaran ekoenzim itu sudah ditetapkan. 1 bagian gula, 1 bagian gula ya, gulanya 1 bagian berarti 1 kilo misalkan. 3 bagian kulit buah, sampah buah ya. Teman-teman bisa pakai sampah buah dan sayur kombinasi boleh. Nah, biar nggak busuk boleh bertahap. Bertahap itu dalam artian pengumpulan sampahnya bertahap. Jadi dimasukkan dalam tabung ekoenzimnya itu bertahap, sedikit demi sedikit. Itu boleh, tapi nanti ya fermentasi akhirnya nunggu daripada bahan yang terakhir kali masuk ke dalam wadahnya. Nah, ini kita cairkan dulu dengan menggunakan air yang sudah kita ambil dari galonnya tadi. Ini gunanya cuma untuk mempermudah saja, mempermudah agar gulanya nanti mudah kita masukkan. Karena gula batok ini kalau mau kita potong-potong, kita cacah-cacah juga keras. Ya teman-teman ya. Nah, sembari menunggu kita bisa masukkan si nanasnya. Kita masukkan nanasnya ke dalam botol ini ya teman-teman ya. Ini masukkan saja semuanya. Masukkannya seperti apa ya? Masukkannya seperti biasa saja. Ya, jadi ini akan saya masukkan dulu. Nah teman-teman, ini kita masukkan semua nanasnya ya teman-teman ya. Semua nanasnya kita masukkan ke dalam galon ini. Ingat, nanasnya 3 kilo, kulit nanas. Mau pakai nanasnya juga boleh. Sebenarnya ini buahnya bebas saja, tapi saya suka pakai nanas karena ini gratis. Jadi dapat limbah nanas dari pedagang nanas yang setiap hari kita lewat di depannya. Jadi teman-teman bisa bikin dari apa saja sebenarnya. Yang penting dari kulit buah dan sayur. Timbangannya ingat ya, 3 kg untuk kulit nanasnya. Untuk wadahnya sebenarnya bebas, tapi saya lebih suka menggunakan wadah ini. Kenapa? Karena gratis. Jadi sekali lagi karena gratis. Nah, ini sudah selesai kita masukkan semua. Selanjutnya kita masukkan gulanya ya teman-teman ya. Ini gulanya tadi kita potong-potong biar cepat mencair ya teman-teman ya. Ini kita masukkan semuanya. Termasuk sebagian besar yang sudah mencair gulanya. Ini nanti kita masukkan juga.
Gulanya 1 bagian, berarti kalau airnya 10 liter, gulanya 1 liter. Nah, karena ini padat berarti 1 kilo ya teman-teman ya. Air kan kalau 10 kilo ya sama, 10 kilo air itu sama dengan 10 liter ya teman-teman ya. Karena massa jenis air kan 1. Oke, masukkan semua. Oke, ini sudah habis ampasnya. Saya harus pakai gelas ukur ini biar gampang memasukkan air gulanya. Nah, ini ekoenzimnya nanti hasilnya baunya wangi ya teman-teman ya. Baunya wangi dan bisa digunakan untuk aneka macam kebutuhan. Mau kebutuhan dapur, untuk bersih-bersih, deterjen, cuci-cuci, sampai tadi penumbuh rambut, sabun, sampo, pokoknya komplit. Nah, gampang sekali. Nah, setelah kita tutup seperti ini kita aduk-aduk dulu. Nah, nggak usah diaduk pun nanti gulanya itu akan turun ya teman-teman ya, karena gula ini kan berat. Dia akan turun ke bawah dan mereka akan larut. Terus untuk tutupnya, kita akan gunakan tutup modifikasi yang ini. Jadi ini sudah diisi air. Sudah diisi air, bagian atasnya kita lubangi dengan jarum. Sehingga nanti kalau ada gas yang keluar dari proses pembuatan ekoenzim ini, maka dia akan naik lewat selang, masuk ke dalam airnya. Tapi gas dari luar nggak bisa masuk ke dalam ya. Jadi ini prinsipnya sama seperti valve atau apa namanya, untuk tuas satu arah ya teman-teman ya. Jadi ini satu arah aja keluarnya, udaranya ke sini nanti dalam waktu 1 minggu pertama biasanya itu gasnya paling banyak ya teman-teman ya. Nanti setelah 1 minggu, masuk minggu kedua, ketiga, itu teman-teman bisa pakai tutup biasa seperti ini ya, tutup biasa yang seperti ini, tutup biasa yang seperti ini. Dan jangan lupa, ini ada mereknya, ini nggak dikasih sponsor. Oke, dan jangan lupa dikasih langsung tanggal panennya ya teman-teman. Nah, ini panennya nanti 20 bulan 12 2023. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gampang sekali bikin ekoenzim ini di rumah, asalkan teman-teman punya bahannya tadi. Sampah organik dari limbah dapur yang berupa kulit buah dan sayur. Usahakan perbanyak kulit buahnya daripada sayurnya, karena nanti baunya akan lebih segar kalau banyak kulit buahnya. Terus gulanya 1 bagian, airnya 10 bagian. Wadahnya sebenarnya bebas, boleh pakai ember, boleh pakai bak, apapun itu boleh. Yang penting di minggu pertama nanti teman-teman akan banyak mendapatkan gas. Jadi di minggu pertama itu juga harus diaduk terus-menerus, tiap hari diaduk. Kalau ini nggak bisa diaduk kan ya, jadi saya biasanya ngaduknya saya kocok ya teman-teman ya. Jadi saya kocok, nanti gasnya itu nanti akan keluar semua, banyak gasnya. Jadi gampang sekali membuat ekoenzim sendiri di rumah. Tapi kalau teman-teman nggak sempat bikin ekoenzim sendiri di rumah, kita sudah menyediakan ekoenzim di channel Tanam-Tanam. Oke, sekian dulu informasi kita mengenai ekoenzim, dan kita sudah menjelaskan tadi ekoenzim itu bukan cuka ya teman-teman ya. Ekoenzim ya ekoenzim. Jadi silakan dipraktekkan langsung di rumah. Terima kasih sudah nonton channel Tanam-Tanam. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Bika Alif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.